Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, absen 18. Saya Raffi Hewan, absen 27. Saya Putri Fatmanon, absen 26. Saya Gila Gila Amanda, absen 17. Saya Febi Nuraini, absen 13. Kami dari kelompok 1 tentang tema kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di samping saya dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Imam Wahyudi. Nah, saya akan bertanya Pak, apa manfaat donor darah bagi kesehatan menurut Bapak? Ya, untuk manfaat donor darah itu sangat bermanfaat. Di antaranya darah kita akan dikontrol, akan diperiksa secara gratis setiap kali kita donor. Jadi kalau ada penyakit atau ada virus itu akan disamarkan. Lalu yang kedua, memulihkan sel darah. Ya, jadi sel darah kita kalau diambil itu akan kosong, dan yang kosong itu akan memproduksi sel darah yang baru. Yang nggak kalah pentingnya manfaatnya, kita bisa menyelamatkan nyawa. Ya, sesuai dengan agama kita khususnya Muslim, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Karena apa? Darah yang kita donorkan itu tidak tahu untuk siapa. Nah, itu manfaat dari donor darah. Lebih baik selanjutnya yaitu siapa saja sasaran untuk donor darah? Sasaran dari donor darah sesuai dengan persyaratan usia minimal 18 tahun sampai 60 tahun ya, termasuk adik-adik dari SMA. Ini kalau usianya sudah 18 tahun sudah siap untuk donor darah. Jadi saya mau bertanya, nama saya Maulana Yusuf, absen 18. Jadi menurut Bapak, mengapa jika ingin mendapatkan darah kita harus membayar? Iya, pertanyaan sangat bagus dan ini bisa disebarluaskan ke masyarakat. Ada beberapa masyarakat menganggap bahwa kalau kita butuh darah itu harus membeli. Padahal sebenarnya bukan membeli, itu namanya service cost, artinya pengganti biaya perawatan dari darah. Jadi darah setelah diambil dari pendonor itu tidak langsung diberikan, tapi harus diperiksa dulu. Pertama, golongan darahnya apa, lalu mengandung penyakit atau tidak, dan harus disimpan dengan suhu tertentu. Jadi artinya biaya itu adalah biaya pengganti perawatan darah agar orang yang membutuhkan darah ini bisa aman saat menerima transfusi darah. Jadi pertanyaan berikutnya, mengapa petugas kesehatan perlu memeriksa calon pendonor darah? Ya, ini juga penting sekali bahwa orang donor darah itu orang yang sehat. Jadi kalau dirinya ingin sehat harusnya adalah donor darah. Kenapa? Sebelum diambil darahnya ini harus dicek dulu, mulai dari tekanan darah, hemoglobin, berat badan, sehingga kalau memenuhi persyaratan berarti orang itu sehat dan bisa diambil darahnya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana pengalaman Pak Imam mendonorkan darah? Ya, pengalaman saya ini maksudnya waktu pertama kali. Iya, waktu pertama kali saya terus terang tertarik dengan donor darah ini, dimana tadi sudah saya sebutkan manfaatnya, ya. Bahwa pengalaman pertama ya, yang semula apa yang saya bayangkan bahwa nanti waktu jarum masuk ke kulit itu terasa sakit, ternyata tidak. Ya, jadi pengalaman saya sangat menyenangkan. Bahkan sampai saat ini saya aktif donor darah. Karena dengan donor darah tubuh saya semakin sehat. Pertanyaan selanjutnya, di mana darah yang didonorkan akan digunakan? Maksudnya apa ya? Di mana darah yang didonorkan akan digunakan? Maksudnya siapa yang menggunakan pembutuhan darah? Jadi orang yang perlu transfusi darah, misalnya ada kecelakaan, dia mengalami perdarahan, atau ibu yang melahirkan dia mengalami pendarahan, atau juga karena penyakit, ya misalnya demam berdarah atau penyakit yang kekurangan darah. Nah, itu baru bisa dibutuhkan darah tersebut. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir. Syarat apa saja untuk pendonor darah? Ya, syarat-syaratnya
Yang pertama usia ya, usianya itu minimal 18 tahun sampai 60 tahun, lalu kondisi tubuh sehat, dilihat dari tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik itu harus memenuhi persyaratan. Ya, misalnya sistolik itu harus 100 sampai 160 ya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Selain itu, orang pendonor harus terbebas dari penyakit. Salah satunya adalah penyakit kanker. Dan ibu hamil dan menyusui pun tidak boleh donor. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami dan teman-teman saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Ya, sama-sama.